mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Awas ada mobil! Film Pintu Gerbang ini dibuka dengan menampilkan Pak Perdi yang sedang jualan burung kalian. Sampai-sampai tetangganya pun iri melihat usahanya yang laris manis. Buset, itu ibu-ibu beli burung. Pakai apa, Bu? Tak lama kemudian datanglah anak Ferdi yang bernama Gita Ketawa, yang dimana kala itu mereka berdua mengobrol tentang masa lalu si bapak yang katanya pengen jadi pilot. Dulu cita-cita bapak memang pengen jadi pilot. Tapi pilot kamikaze. Setelah mendengar cita-cita si bapak yang ternyata memiliki jiwa penjajah itu, datanglah seorang begundal dengan anaknya untuk menagih hutang si Ferdi. Tapi karena si Ferdi ini kismin, begundal ini pun langsung mengkomeng acak-adulkan toko si Ferdi, sementara anaknya bisa-bisanya malah mengajak Gita pacaran. Kalau utang bokap lu pengen lunas, lo harus pacaran sama gue. Ya udah pacaran aja, kenapa? Ntar kalau udah lunas ya langsung putusin blok. Nah, saat itu kebetulan si Ferdi terkena jurus senggol dong. Lalu datanglah bintang tamu figuran kita, yaitu Mad Dog sewaktu ngekos di Nganjuk. Dan karena si begundal ini takut kena gedik si Mad Dog, ia pun langsung mengundurkan diri dari sana. Kemudian mengingat si bapak Gita terkena jurus senggol dong, sehingga ia pun harus dibawa ke rumah sakit. Mbak harus bayar deposit dulu. Buset, deposit dong. Udah kayak main kakek Zeus aja nih. Nah, karena si Gita ini nggak punya BPJS dan KIS karena administrasi dipersulit, ia pun lalu memutuskan untuk berdoa ke masjid agar bisa diberi jalan. Dan boom! Kita pun langsung dipertemukan oleh ibu ini yang membantu untuk biaya rumah sakit si Ferdi. Git, biar ibu yang urus asuransi kesehatan bapak kamu ya. Tuh kan? Makanya kalian-kalian semua jangan lupa sama Tuhan kalian masing-masing guys. Apalagi sampai nggak pernah ibadah. Wih, jadi pengabdi setan aja loh. Dan seperti biasa, pastilah kalian tahu kan kalau kegedik beton itu bakalan sakit apa? Pak Harun ini mengalami stroke. Nah, itu dia. Sesuai pesan immortal saya kan, makanya jangan pernah kegedik beton, guys. Kita janji, kita bakal belajar lebih giat biar kita bisa jadi pilot. Yaelah, belajar apa lu di SMA Bambang sampai-sampai lulus ngarep jadi pilot? Dan ketika di rumah, ibu yang membantu kita ini ternyata teman sekolah si Ferdi. Ia pun tahu percis cita-cita si Ferdi yang ingin menjadi pilot kamikaze namun tak terwujud karena takut mati. Makanya Bu, Gita yang mewujudin mimpinya Bapak. Ahai, cita-cita jadi pilot tapi belajar di SMA. Kala itu sehabis pulang sekolah, Gita pun ke toko burung bapaknya untuk jualan. Semuanya yang mau beli sakar burung, nyari pakan burung langsung aja. Buset, lu jualan apa ngajak tawuran? Dan karena si Gita keluar-keluar di jalan ini, bisa-bisanya para figuran yang awalnya udah mau bayar, malah melesat ke toko si Ferdi. Kok bisa gitu ya? Dan melihat si Gita jualan laris manis, dua begundal ini pun datang dengan sok baik, lalu menasihati si Gita untuk tidak jualan agar bisa merawat bapaknya. Bapak, kau nggak jualan? Mendengar nasihat yang kurang dicerna otak itu, si Gita malah mau aja pulang. Yang padahal bapaknya lagi enak-enaknya disuapin sama temennya. Nyam-nyam. Assalamualaikum. Lah kok pulang weh? Katanya menungguin. Nah ketika si Gita sampai di rumah, bukannya merawat si bapak, ia malahan tiduran santuy sambil bermimpi bermain layangan dengan bapaknya. Bahkan karena mimpi ini juga si Gita makin menjadi pengen bisa terbang. Di keesokan harinya ketika di sekolah, Semua jawaban kamu satu pun gak ada yang benar, salah semua. Kamu ibu hukum, kamu sekarang ke depan, berdiri depan kelas. Loh, kalau salah tuh dididik Bu, bukan dihukum. Tapi ini sekolah apaan cuy? Muridnya sepi kali. Kurang member kah? Nah, kala itu kebetulan juga si Gita ini dapat nilai 70 ketika UAS. Dan karena nilai itu juga, ia pun sampai masuk ruang BK. Nanti jam istirahat, kamu temuin ibu di kantor ya. Karena jika terus nilainya menurun, kemungkinan Gita tak bisa mengejar cita-citanya sebagai pilot. Asik. Tamat SMA langsung jadi pilot kah? Lah Bu, itu baju muridnya kok keluar? Ini kalau di sekolah gue dulu sih udah ditempeleng duluan tuh pala si Gita. Ketika pulang sekolah, Gita pun lagi-lagi dapat masalah karena burung bapaknya. Semuanya kemalingan. Ya gimana nggak kemalingan kan guys? Masa jualan burung barang-barangnya ditaruh di luar semua? Gimana jiwa maling nggak meronta-ronta tuh? Nah akibat kemalingan itu, si ibu ini pun langsung merebut pelanggan si Gita karena nggak ada barang. Lalu menyuruhnya untuk belanja di tokonya saja. Semua burung di dalam kios kamu, semalam udah aku ambil semua. Tuh kan, gampang kali ngemalingnya.
Di sisi lain, ternyata si begundal ini telah open war di rumah si Ferdi dengan mengambil barang-barang berharga Ferdi sebagai pengganti hutang yang belum dibayar. Keluarkan semua barang-barang rumah ini. Bos, barangnya jelek-jelek semua, Bos. Buset, nyerocos langsung. Nggak ada barang bagus, Pak. Dan bisa-bisanya anak buah si begundal ini pun mendapatkan sertifikat rumah, yang lalu si bosnya pun berniat menyita rumah si Ferdi. Tapi pertanyaannya, itu emang si Ferdi ngutang berapa sih sampai nyita rumah? Kebiasaan banget kan ya di film ginian tuh hutangnya entah berapa nggak jelas sampai lu jual ginjal pun tetap kurang buat bayar hutang. Kala itu pulanglah si Gita yang kepalanya mulai nyeri otot karena mau tinggal di mana, namun beruntung lagi-lagi teman lama bapaknya ini menolong mereka dengan menyuruhnya tinggal di rumahnya saja. Pokoknya kami keberatan kalau Pak Harun tinggal sama Bu Mira. Lah, iri, bilang bos. Nah, karena kelakuan cangkem dari figuran yang dibayar seadanya ini, kepala Gita pun lagi-lagi nyeri otot mau tinggal di mana, dan hasilnya Gita pun mau nggak mau harus tinggal di kios burung bapaknya. Burung bapaknya. Kenapa cobaan demi cobaan terus menimpa aku ya Allah? Yalah, ganti judul lah, Suara Hati Ferdi. Nggak usah sinetron pintu gerbang lagi. Keesokan harinya datanglah si Gita ke penjual burung grosiran, di mana ia meminta bantuan teman bapaknya ini untuk memberikan beberapa burungnya untuk dijual dan nantinya kalau sudah laku baru dibayar. Pak Hamid ngasih kita ambil burungnya dulu baru dibayar. Ya, kita meskipun kita nggak saling kenal, tapi kenapa ya otak kita tuh satu pemikiran? Dan baru aja si Gita membuka warung, sudah ada saja satu pembeli yang memborong satu sangkar burung beserta burung bapaknya. Burung bapaknya. Ini murah loh, cuma 200.000 deh sama sangkarnya. Yah, ini sih bukan mencerminkan warga kita, guys. Warga kita mah 200.000 masih ditawar. Ya kali belanja nggak nawar. Ketika si Gita istirahat, ia pun curhat ke bapaknya kalau tak lama lagi ia akan lulus dan akan mendaftar sebagai pilot kamikaze untuk menggantikan cita-cita bapaknya yang gagal jadi peluru. Dan benar saja 2 tahun kemudian ketika si Gita lulus, Gita pun benar-benar menjadi lulusan terbaik di kelasnya karena 7 dari 8 siswa di kelasnya adalah but. Lagian ada ya sekolah 8 orang doang? Itu sekolah apa kerja kelompok? Mendengar berita itu, si Gita pun langsung bahagia sampai pengen salto dari Monas. Bahkan ketika menemui bapaknya, buset orang stroke disuruh jaga toko. Gelap-gelap. Gita pun langsung sujud syukur di hadapan bapaknya. Ketika malam harinya, Gita pun bercerita kalau ia akan mencoba ikut seleksi sekolah penerbangan jalur beasiswa besok. Dan benar saja baru aja ikut seleksi sehari, Gita pun langsung dinyatakan lulus. Lah, ini kenapa kayak hasil ujian UN ya? Kocak kali guys. Nah, ketika pulang, si Gita pun bertemu dengan ibu-ibu tukang minta giveaway. Buset, ngemis saja pakai alis-alisan. Dan setelah memberikan giveaway, si naga dari jauh dengan sengaja langsung mengember Mio turbonya. Dan lalu kena juga kagak, udah jatuh aja si Gita. Dikarenakan kecepatan luar biasa yang dikeluarkan Mio turbo itu, si naga pun sampai masuk rumah sakit karena kegedik beton. Dan karena kejadian inilah si naga mulai agak sadar dan mulai baik dengan si Gita. Karena mungkin akibat otaknya sudah lurus setelah adu mekanik dengan beton. Ya ampun, padahal tadi gue hampir nabrak dia. Kemudian di malam harinya, si Gita pun mulai curhat dengan bapaknya. Nih teman bapaknya ngapain coba di sana? Gabut bedah, kalau suka nikah aja apa? Dimana Gita ini curhat kalau ia harus tinggal di asrama untuk melatih dirinya sebagai pilot kamikaze. Nanti terjadi fitnah karena kan ibu sama bapak bukan muhrim. Gimana kalau kita nikah aja? Buset, bro aja dibilangin, udah didengar aja sampai sana. Nah, 2 bulan kemudian setelah Ferdi menikah dengan Putri, datanglah 2 begundal ini yang menaburkan mawar di toko mereka agar orang-orang mengira kios Pak Ferdi menggunakan penglaris. Tapi ini kan jualan sangkar burung sama burungnya, Bambang. Mending kayak makanan ya lebih masuk akal lah. Dan gebleknya lagi, ini figuran yang entah tidak punya iman malah langsung percaya. Ternyata selama ini bapak dan ibu jualan pakai penglaris. Baiknya bapak dan ibu pergi dari sini. Lah, dia yang punya toko, lu kan pembeli, Bambang. Kok ngusir penjual? Kala itu baru aja para warga mau open war, datanglah si naga bersama bapaknya yang langsung membela keluarga si Gita setelah Gita menolong naga yang kegedik beton. Oh iya, bagi kalian yang ngira nama pemerannya bukan naga, coba deh denger ini. Naga sudah kita semua sama-sama. Buset, itu ngidam apaan dah maknya sampai kreatif banget ngasih nama naga. Saat itu karena untuk membalas hutang budi terhadap Gita, bapak naga Cioce ini pun langsung memberikan kembali rumah Gita beserta utangnya yang dianggap lunas. Keesokan harinya mulailah si Gita menjalani pendidikan pilot kamikaze-nya. Ia pun sampai nangis karena takut menjadi peluru dan sempat menyesal. Kok gini bet dah cita-cita bapak gue.
Nah, beberapa bulan kemudian ketika menjalani pendidikan kepilotan, buset itu real banget ada pesawat di belakang. Gila, kayak bukan Bandara Indo dong. Dimana sembari menempuh pendidikan, bisa-bisanya si Gita malah buat vlog dengan latar kokpit pesawat yang sangat real banget CGI-nya. Pokoknya nih pesawat bukan di Indo kayaknya deh. Setelah melakukan vlog tersebut, mulailah si Gita dengan kursi gaming dan juga headphone yang dibeli di keranjang kuning, serta tangan yang memegang stroller bayi, ia pun langsung mencoba melakukan lepas landas yang sangat real banget. Bye guys, aku terbang dulu ya. Oke, dan film pun tamat. Sungguh kelam sekali ya kehidupan si Gita. Makanya jangan jadi pilot kamikaze. Dan pesan immortalnya di sini, hidup nggak segampang itu, bos.